Istri saya baru saja menusuk dirinya sendiri. Tidak ada nadi, saya tidak ada darah di mana-mana. Panggilan 911 aneh dari Kyle Long memicu penyelidikan berbulan-bulan atas kematian istrinya, Rachel. Oke, di mana dia menusuk diri? Di dalam lemari lalu keluar ke belakang. Sekarang Kyle Long didakwa atas pembunuhan. Saya akan memberitahu Anda mengapa detektif percaya dia membuat cerita palsu. Selamat datang di Crime Fix. Saya Anjanette Levy. Rachel Long dan Kyle Long. Mereka menikah pada tahun 2015. Mereka memiliki 2 anak bersama. Rachel adalah seorang penata bulu anjing dan bahkan memiliki usaha grooming anjing sendiri. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna. Sayangnya, hidup Rachel berakhir pada 23 Oktober 2025. Rachel dan suaminya tinggal di London, Ohio, kota kecil di luar ibu kota, Columbus. Pada hari itu, di bulan Oktober 2025, Kyle Long menelepon 911 dari rumahnya bersama Rachel dan membuat pernyataan aneh. 911 Madison County, di mana lokasi darurat Anda? Istri saya baru saja menusuk dirinya sendiri. Tidak ada nadi, darah di mana-mana. Ini bukan jenis panggilan biasa bagi operator. Seseorang menusuk dirinya sendiri. Panggilan pun berlanjut. Siapa namamu? Kyle Long. Aku sedang berusaha melihat. Kyle, tarik napas dalam ya. Bantuan segera dikirim. Berapa usia istrimu? Dia 32 tahun, dia sudah beberapa kali terus melakukannya. Oke, di mana dia menusuk diri? Di dalam lemari lalu keluar ke kamar mandi. Di bagian mana pada tubuhnya? Di lehernya, dia pakai pisau besar. Apakah kamu tahu di mana pisaunya? Itu masih di lehernya. Oke, jangan disentuh ya, oke? Oke. Tarik napas dalam ya, aku nggak mau kamu begitu. Aku perlu menelepon agar putriku dijemput setelah naik bus. Oke, ada orang lain di sana bersamamu? Tidak hanya kami berdua. Aku bekerja, mendengar suara, lalu masuk ke sana untuk meraihnya. Oke, Kapan anak-anakmu pulang? sekitar jam 4.30 atau sedikit setelah itu. Oke. Di sebelah mana istri Anda berada, Pak? Dia ada di lantai dekat toilet, ada genangan darah. Oke, dia di kamar mandi. Iya, Oke. Apakah dia masih punya denyut nadi? Dan apakah dia masih bernapas? Tak. saya tidak tahu. Bisa tolong periksa? Saya tidak merasakan denyut nadi. Panggilan 911 ini sangat mengerikan. Kyle Long memberitahu petugas 911 bahwa Rachel menusuk lehernya sendiri berulang kali dan menyebutkan anak-anak mereka. Sekitar 20 menit lagi, anak-anak akan turun dari bus sekolah. Apakah Anda bisa mencoba CPR? Saya akan memberi instruksi. Tunggu sebentar, saya akan melakukannya. Saya akan ke sana. Oke. Bisakah Anda aktifkan pengeras suara, Pak? Saya akan beri instruksi. Baik. Saya sedang mencoba memutarnya agar pisaunya tidak tercabut semua. Saya tidak tahu. Tidak apa-apa. Anda punya penutup luka untuk lehernya? Ya, tunggu sebentar. Oke, tidak apa-apa. Kamu masih di sana, Kyle? Iya. Oke. Sinyalku tidak hilang. Oke. Bisa aktifkan speaker supaya lebih mudah mendengar. Ya, kamu sudah di speaker. Aku nggak bisa lebih jauh. Bisa nggak aku telepon ayah atau seseorang buat jemput gadis ini sebelum mereka masuk? Oke. Kamu punya sesuatu untuk menutup luka di lehernya? Aku sudah mencoba menutupnya.
Bisa lipat beberapa handuk, taruh di situ, lalu tekan. Aku ke sana. Ya, itu tepat di sana. Aku tidak tahu. Dia tiba-tiba berlari dan terus melakukannya dan lari ke kamar mandi tanpa henti seperti diulang-ulang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Di mana pisau itu sekarang? Itu ada di lantai. Oke, apakah itu berada dalam jangkauannya? Ya. Oke, bisakah kamu menendang itu ke samping agar berada di luar jangkauannya? Ya, itu sudah di luar jangkauannya. Oke. Oke, kamu akan coba CPR atau tidak? Tunggu, bisakah kita hubungi? Anak-anak saya akan tiba 20 menit lagi dan saya tak ingin mereka melihat apa-apa. Tidak apa-apa. Siapa yang bisa kami hubungi? Ayah saya. Satu hal yang tampaknya patut dicatat di sini adalah bahwa Kyle Long masih belum mencoba melakukan CPR. Dia mungkin sedang shock dan mungkin dia memang tidak tahu harus berbuat apa. Tarik napas dalam-dalam, Kyle. Saya tidak tahu. Apakah kamu bisa mencoba CPR? Biar saya coba. Tunggu sebentar. Oke. Oke. Tidak apa-apa. Baiklah, Asha. Oke, Kyle, tarik napas dalam ya. Kami sedang mengirimkan bantuan. Tidak apa-apa. Kamu masih di kamar mandi dengannya? Iya, aku masih di sini. Oke. Oke. Apakah dia bergerak? Tidak, matanya terbuka. Oke. Bukan salah siapa-siapa. Apakah dia masih bernapas? Apakah ada seseorang di depan pintumu? Kyle. Tunggu sebentar. Oke. Baiklah, petugas medis sudah di sini. Petugas medis tidak dapat menyelamatkan Rachel Long. Dia sudah meninggal saat mereka tiba. Dan pemandangan yang mereka temukan itu sangat mengerikan. Benar-benar mengerikan. Dan sekali lagi, klaim dari Kyle Long sangat aneh. Setiap orang biasa menusuk dirinya sendiri, namun hal itu jarang ditemui petugas medis. Sebuah affidavit probable cause menyatakan, menurut Kyle, istrinya Rachel pulang kerja, dan setelah beberapa saat di rumah, dia masuk ke kamar mandi utama sementara Kyle berada di kamar tidur utama, sedang bekerja di mejanya. Kyle mengatakan dia mendengar suara mirip tawa, lalu terdengar teriakan. Saat melihat ke kamar mandi, dia melihat Rachel Long menusuk wajah dan lehernya sendiri beberapa kali. Kyle Long dan Rachel Long dipastikan sendirian di rumah saat kejadian. Surat pernyataan menjelaskan temuan petugas medis dan detektif saat tiba. Rachel ditemukan di kamar mandi utama dekat toilet dengan beberapa luka yang sesuai dengan akibat ditusuk pisau di wajah dan lehernya. Ada luka mirip sayatan pisau di tangannya. Pakaian Rachel berlumuran darah dengan genangan darah cukup banyak di sekitarnya. Sebuah pisau ditemukan di sisi kanan toilet bersama beberapa potongan tisu atau tisu toilet yang ditemukan di genangan darah di sebelah pisau tersebut. Jenazah difoto, dimasukkan ke kantong jenazah, disegel, lalu dibawa ke kamar mayat Montgomery County. Kyle Long dibawa ke kantor sheriff. Detektif ingin berbicara dengannya tentang kejadian itu dan menyebutkan bahwa saat itu Kyle memberitahu mereka Rachel ingin berpisah. Dan kemudian autopsi dilakukan. Saat autopsi, ahli patologi memberitahu detektif Henry bahwa luka di tangan Rachel tampak seperti bekas pertahanan diri. Hal ini kemudian didokumentasikan dalam laporan autopsi akhir yang menunjukkan adanya luka pertahanan diri pada tangan kiri dan kanan Rachel. Terdapat luka di lengan kanan Rachel, bertentangan dengan pernyataan Kyle bahwa Rachel hanya memegang pisau di tangan kanan. Autopsi menyimpulkan kematian akibat sejumlah luka akibat benda tajam. Autopsi mengidentifikasi sedikitnya 17 luka akibat benda tajam. Detektif juga mengumpulkan lebih banyak bukti, termasuk mewawancarai teman Rachel.
Temannya bilang sempat bertukar pesan dengan Rachel sebelum Rachel meninggal, dan Rachel tidak menunjukkan tanda marah atau ingin bunuh diri. Bahkan, mereka berdua membicarakan tentang apa yang akan dikenakan Rachel ke konser pada malam berikutnya dan bagaimana Rachel harus menyiapkan pakaian itu. Percakapan pesan itu penting bagi para detektif, dan akan saya bahas dengan pensiunan detektif pembunuhan Tom Smith sebentar lagi. Penyelidik menemukan bukti di rumah yang tidak sesuai dengan cerita Kyle Long. Kantor sheriff meminta bantuan Ohio Bureau of Criminal Investigation dan para analis melakukan pemindaian 360 derajat di rumah tersebut. Detektif menulis bahwa para analis mencatat adanya bukti di lokasi kejadian yang menunjukkan adanya perkelahian antara beberapa orang. Dan detektif menulis, mereka meninjau tata letak rumah tersebut, dan terdapat bukti bahwa Kyle tidak mungkin bisa melihat ke dalam kamar mandi atau lemari dari sudut pandangnya seperti yang ia jelaskan kepada detektif. Menurut penyelidik, banyak tanda bahaya bermunculan di mana-mana. Kyle Long ditahan dan didakwa atas pembunuhan minggu ini. Baiklah, mari kita undang pensiunan detektif NYPD Tom Smith yang juga pembawa acara Gold Shield di YouTube. Tom, terima kasih banyak sudah hadir. Saya benar-benar ingin tahu pendapatmu tentang kasus ini karena ini mengingatkan saya pada kasus lain yang pernah saya liput di Ohio, sudah lama sekali. Nah, di mana seorang suami menelepon 911 dan mengklaim istrinya, kamu tahu, meninggal di rumah atau sedang sekarat di rumah. Hal yang membuat saya penasaran tentang kasus ini, kamu jarang mendengar orang menusuk dirinya sendiri. Saya tidak bilang itu tidak pernah terjadi. Itu bisa saja terjadi, tapi menusuk diri sendiri di wajah dan leher menurutmu bagaimana? Ya, sulit diterima jika kamu lihat polanya saja. Karena rasa sakitmu, mereka ingin semuanya cepat selesai. Jadi untuk melakukan banyak tusukan yang menyakitkan pada diri sendiri itu bukanlah hal yang normal. Dan dengan cara yang kamu tahu dia klaim istrinya melakukannya, itu jelas tidak khas dari sebuah percobaan bunuh diri. Dan kamu tahu ada banyak hal di sini yang ingin saya bahas lebih dalam. Ada banyak pertanyaan dan banyak hal yang sebenarnya ingin saya lakukan. Dan lihat jika saya menjalankan investigasi ini, atau bahkan berada di tempat kejadian dan berada di ruangan bersama suaminya, pasti. Jadi Tom, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan karena sepertinya mereka membawa Kyle ke kantor polisi, kantor sheriff. Tentu saja mereka ingin bicara dengannya karena dia saksi. Dia menceritakan kisah ini saat menelepon 911. Dia bilang istrinya menusuk dirinya sendiri. Jadi kamu tahu apa yang akan kamu lakukan jika kasus ini ditangani olehmu? Ya, awalnya kamu harus bicara dengannya jelas karena situasinya seperti itu. Dan kamu tahu kamu akan melakukannya dengan hati-hati. Kamu akan bersikap simpatik dulu karena kamu ingin dia lebih tenang. Ya, bahkan jika kamu berpikir bahwa dia bertanggung jawab atas hal ini, kamu akan berbicara dengannya sebagai pasangan yang masih hidup dan bersikap simpatik kepadanya, tapi tetap mengungkapkan semua fakta yang kamu ketahui saat itu. Ya, kamu tahu, dalam kasus seperti ini akan ada banyak faktor yang muncul belakangan karena autopsi, karena analisis TKP, karena semua itu. Tapi penting untuk mendapatkan cerita awal darinya, dan ini alasannya. Ya, karena banyak penjahat ya, saat mereka merencanakan kejahatan, akan punya rencana untuk menangani kejahatan itu, melakukan kejahatan itu, tapi tidak mengantisipasi apa yang terjadi setelahnya. Di sana kamu bisa menjebak mereka, dan disitulah kamu benar-benar ingin menekan mereka, karena mereka tidak memikirkan pertanyaan yang akan kamu ajukan atau bukti yang akan kamu miliki. Disitulah kamu bisa benar-benar menjebak mereka. Jadi penting segera berbicara dengan mereka memakai informasi yang kamu punya saat itu. Seberapa penting panggilan 911 ini bagimu dalam penyelidikan ini? Ada beberapa hal yang benar-benar menarik perhatian saya dalam panggilan 911 ini. Tapi saya ingin tahu apa yang menarik perhatianmu dalam panggilan 911 ini. Ya, ada dua hal yang langsung muncul. Pertama, napasnya. Napas karena lelah dan napas karena panik itu berbeda. Jika kamu perhatikan, suaranya tidak bergetar. Napasnya terdengar lebih berat dan sangat dalam, yang biasanya membuat saya berpikir dia kelelahan, bukan karena stres. Hal lainnya adalah kamu punya istri yang sekarang berdarah sangat banyak dan mungkin masih hidup. Tidak ada pikiran untuk melakukan CPR, tidak ada pikiran untuk memberikan pertolongan padanya.
Kamu tahu, dia bilang pisau masih menancap di leher istrinya, tapi sama sekali tak berusaha menolong. Jadi semua itu adalah poin-poin penting yang akan saya tulis, kamu tahu, saat saya pergi dan berbicara dengannya, karena itulah hal-hal utama yang langsung menonjol ketika saya mendengarkan rekaman itu. Itu sangat menonjol bagi saya. Petugas operator itu, maksud saya, kamu bisa saja panik setelah menyaksikan hal mengerikan yang kamu klaim dilakukan istrimu, yaitu menusuk leher dan wajahnya sendiri. Tapi kemudian petugas penerima telepon ini bilang, "Oke, apakah kamu akan mencoba melakukan CPR?" Maksud saya mereka bertanya, "Bisakah kamu melakukan ini?" Dan sepertinya dia tidak berusaha sama sekali untuk melakukannya. Jadi kamu harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh petugas penerima telepon atau operator. Dan menurut saya, insting pertamamu seharusnya adalah melakukan apapun yang orang ini katakan untuk menyelamatkan istrimu. Ada hal lain yang menarik perhatian saya. Dia bilang anak-anak saya akan pulang dalam sekitar 20 menit. Jadi menurut saya, kamu tahu, jika dia memang bersalah atas kejahatan ini, dan jika semuanya terjadi seperti yang dikatakan polisi, itu juga merupakan tanda bahaya. Karena itu menunjukkan kepada saya bahwa mungkin ini tidak direncanakan. Mungkin ini situasi di mana dia bilang ingin berpisah. Saya tidak mau jadi istrimu lagi. Lalu dia marah dan menikamnya. Lalu dia tidak terpikir bahwa anak-anak akan turun dari bus dalam 20 menit. Saya pikir kamu 100% benar soal itu dan benar-benar tepat. Dan saya pikir itulah yang terjadi. Percakapannya memang terjadi. Dan ketika kamu menikam seseorang sebanyak itu jelas merupakan kejahatan karena amarah. Di wajah dan leher tampak kemarahan serta kebencian murni atas situasi ini. Seperti yang kamu bilang, menurutku kenyataan mulai masuk dan kembali menyadarkannya. Dan dia memikirkan anak-anak dan tidak ingin anak-anak melihat itu jelas. Tapi awalnya mungkin anak-anak bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan pada ibu? Apa yang terjadi? Hal seperti itu mungkin saja terungkap. Ya, kamu tahu, jadi menurutku kamu benar-benar tepat soal itu. Dengan waktunya, dengan kejadian itu yang tidak direncanakan. Menurutku itu tidak direncanakan karena sebagian besar kejahatan seperti ini memang terjadi tanpa rencana. Mhm. Ah, itu juga membuatku bertanya-tanya. Kamu tahu, mereka selalu bilang waktu paling berbahaya bagi seorang wanita atau pasangan secara umum, kurasa, adalah saat mereka mencoba untuk pergi. Kita tidak tahu bagaimana percakapan itu sebenarnya. Saya yakin wawancara dengan Kyle Long memiliki lebih banyak detail daripada yang dijelaskan di surat pernyataan. Mereka hanya mengatakan, "Oh, dia mengungkapkan bahwa dia ingin berpisah." Saya yakin ada info lebih lengkap tentang itu di wawancara dengan detektif, termasuk waktunya dan hal-hal terkait. Tapi Shun, kamu tahu, rasanya seperti apa lagi yang sebenarnya terjadi di balik hubungan ini. Kamu tahu, dia tidak tiba-tiba bilang ingin pisah. Mungkin saja dia melakukannya, tapi menurutku tidak begitu. Maksudku pasti ada sesuatu yang memicu hal itu. Ya, pasti. Dan disitulah penyelidikan mulai berjalan. Akan ada pemeriksaan media sosial di kedua akun media sosial mereka. Akan ada banyak wawancara dengan teman-teman mereka, keluarga mereka, siapapun yang mengenal mereka dengan baik tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Ya, kamu bahkan bisa melangkah lebih jauh dan mewawancarai anak-anak tentang apa yang terjadi di rumah, apakah ada pertengkaran, apakah ada perdebatan, hal-hal seperti itu. Jadi semua itu akan berpuncak pada kemungkinan motif di balik ini. Itu yang saya maksud sebelumnya, bahwa penyelidikan ini akan melalui berbagai tahap dan langkah untuk mendapatkan gambaran besar tentang apa yang terjadi, termasuk motifnya. Kamu tadi bicara tentang pengambilan data elektronik yang mereka lakukan. Kamu tahu sekarang ini data digital, data elektronik seringkali menceritakan kisahnya sendiri. Dan sepertinya memang begitu dalam kasus ini. Jadi pada dasarnya kami memiliki hasil penggeledahan dari Amazon, Apple iCloud, dan akun email milik Kyle dan Rachel. Seorang analis memeriksa semuanya. Ini menunjukkan hal ini sangat penting. Panggilan 911 pertama dilakukan dari ponsel Kyle Long sebelum panggilan kedua yang terhubung ke petugas. Fakta ini tidak sesuai dengan informasi dari Kyle saat wawancara.
Kyle tidak pernah mengatakan bahwa dia menelepon 911 lalu menutup telepon sebelum panggilan berikutnya terhubung ke petugas 4 menit kemudian. Mereka bilang dia menelepon 911 tapi tidak tersambung. Dia tutup telepon, tunggu 4 menit, lalu menelepon 911 lagi. Jadi sesuatu terjadi. Apakah dia berhenti? Apakah mereka akan mengatakan dia berhenti dan seperti diam selama 4 menit? 4 menit itu waktu yang lama, Tom. Maksudku, banyak orang mungkin akan bilang, oh itu tidak terlalu lama. Itu waktu lama saat seseorang sekarat di lantai. Benar, Bu. Menurutku, jika boleh menebak, dia belum meninggal saat itu. Kau tahu, mungkin dia masih bergerak. Mungkin dia mendengar napas. Mungkin dia mendengar sesuatu yang mengejutkannya dan membatin, oh aku belum bisa melakukan ini sampai aku tahu dia benar-benar sudah mati. Seperti katamu, 4 menit terasa lama dalam situasi itu. Kau tahu, jadi aku pikir sesuatu seperti itu terjadi. Dia bergerak. Ada sesuatu yang membuat dia merasa ceritanya belum siap. Dia belum siap menelepon. Seperti yang kau bilang, sesuatu terjadi. Ya, aku cenderung berpikir korban, kau tahu, masih bernapas atau bergerak atau sesuatu seperti itu. Atau apakah Rachel mencoba menelepon 911 dari ponselnya dan dia berhasil menghampirinya karena ada bagian kedua dari ini dan itu hanya spekulasi dari pihakku. Ini murni spekulasi. Afidavit itu melanjutkan, selain itu pesan teks yang diamati dari ponsel temannya menunjukkan pesan terakhir antara Rachel dan Madison terjadi 4 menit. Sebelum panggilan 911 dari ponsel Kyle yang tak tersambung, jadi kita punya jendela waktu seperti ini. Dia sedang mengirim pesan ke temannya membicarakan tentang konser dan menyiapkan pakaian ini. Ada jeda, lalu dia menelepon 911 dari ponselnya. Apakah ada pertengkaran? Kamu tahu, sesuatu terjadi. Lalu terjadilah penusukan ini. 4 menit kemudian ada panggilan 911 lagi. Sepertinya kita kehilangan informasi penting. Ya, itu akan dibahas di wawancara. Sejak awal, dia pasti mengklaim sedang stres dan sebagainya. Alasan yang dia karang, tapi itu bisa kita gunakan untuk menekannya. Dan panggilan telepon sebelumnya, kamu tahu, pesan-pesan teks dengan temannya yang membicarakan konser, itu tidak sesuai dengan seseorang yang mungkin akan melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Ya, kamu tahu, Shu, jadi semua itu seperti yang sudah aku bilang, akan membentuk sebuah garis waktu yang akan sangat penting dalam hal ini. Garis waktu sangat penting dalam kasus kejahatan, mulai dari awal hari, percakapan di media sosial dan ponsel, hingga kejadian ini. Itu sangat penting. Satu hal lagi yang menarik perhatianku adalah data dari Amazon. Apakah itu untuk perangkat Alexa, Echo, salah satu perangkat di mana kamu bisa bilang Alexa atau semacamnya? Aku tahu kita punya salah satu dari perangkat itu. Dan aku pikir perangkat-perangkat itu kadang-kadang bisa mengumpulkan data. Dan aku hanya ingin tahu apakah Alexa mendengarkan semua ini? Oh, tidak diragukan lagi. Dan memang begitu. Kita semua pernah mengalaminya menurutku. Tapi disitulah aku mulai membahas pertengkaran dan hubungan serta apa yang terjadi di rumah itu. Dan itulah kenapa aku bilang, anak-anak mungkin punya peran dalam hal ini. Para tetangga juga akan berperan dalam hal ini. Kau tahu, jika mereka mendengar sesuatu yang terjadi selama beberapa hari sebelum kejadian ini. Tapi itu sangat menarik dengan hasil datanya. Karena setiap penyebutan terhadap perangkat itu akan mengaktifkannya. Itu akan merekam, lalu kamu bisa ambil datanya dari sana. Sudah pasti. Ini kasus yang patut diperhatikan dan sangat menyedihkan. Seorang wanita meninggal, kini anak-anaknya tanpa ibu maupun ayah. Kasus ini sangat menyedihkan. Tom Smith, terima kasih atas waktunya. Selalu senang bisa hadir. Terima kasih sudah mengundang saya. Kyle Long hadir di pengadilan Jumat pagi. Hakim memerintahkan penahanannya dengan jaminan 1,5 juta dolar. Pengacara yang mewakilinya mengatakan kepada reporter media lokal bahwa kliennya tidak membunuh istrinya. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy, terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lain waktu.